Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 25 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tidak menganggur tapi bekerja bagi Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan Renungan Pagi tanggal 25 April 2026 berjudul, Mengapa Begitu Banyak Yang Menganggur? Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam kepercayaan yang diberikan kepada murid-murid pertama, orang percaya di setiap zaman turut ambil bagian. Setiap orang yang telah menerima Injil telah diberi kebenaran kudus untuk disampaikan kepada dunia. Umat Allah yang setia selalu menjadi misionaris yang giat, menguduskan sumber daya mereka untuk menghormati namanya, dan dengan bijaksana menggunakan talenta mereka dalam pelayanannya. Anggota gereja Allah harus bersemangat dalam pekerjaan baik, memisahkan diri dari ambisi duniawi, dan berjalan dalam jejak Dia yang berkeliling sambil berbuat baik. Dengan hati yang penuh simpati dan belas kasihan, mereka harus melayani mereka yang membutuhkan pertolongan, membawa kepada orang berdosa pengetahuan akan kasih Juru Selamat. Pekerjaan seperti ini menuntut usaha yang tekun, tetapi membawa upah yang kaya. Mereka yang terlibat di dalamnya dengan tujuan yang tulus akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi Juru Selamat. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Wahyu 22 ayat 17. Amanat untuk memberikan undangan ini mencangkup seluruh gereja. Setiap orang yang telah mendengar undangan itu harus menggemahkan pekabaran dari bukit dan lembah, berkata, "Marilah." Ratusan bahkan ribuan yang telah mendengar pekabaran keselamatan masih menganggur di pasar, padahal mereka bisa terlibat dalam suatu bentuk pelayanan aktif. Kepada mereka Kristus berkata, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dan ia menambahkan, "Pergi juga ke kebun anggurku." Matius 20 ayat 6 dan 7. Mengapa banyak yang tidak menanggapi panggilan itu? Apakah karena mereka merasa dikecualikan sebab tidak berdiri di mimbar? Biarlah mereka mengerti bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan di luar mimbar oleh ribuan anggota awam yang dikuduskan. Sudah lama Allah menunggu agar roh pelayanan menguasai seluruh gereja, sehingga setiap orang yang bekerja baginya sesuai dengan kemampuannya. Ketika anggota gereja Allah melakukan pekerjaan yang ditentukan di ladang yang membutuhkan, baik di rumah maupun di luar negeri, dalam penggenapan amanat Injil, seluruh dunia akan segera diperingatkan, dan Tuhan Yesus akan kembali ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan besar. Dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang jemaat mula-mula, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 24 Maret tahun 1910 paragraf 7. Kerja keras tanpa pamrih umat Allah di masa lalu merupakan pelajaran berharga dan inspirasi bagi hamba-hambanya saat ini. Dewasa ini, umat pilihan Allah harus bersemangat dalam melakukan perbuatan baik, melepaskan diri dari segala ambisi duniawi, dan berjalan dengan rendah hati mengikuti jejak orang Nazaret yang rendah hati, yang berkeliling melakukan kebaikan. Bebas dari keegoisan dan kesombongan, mereka harus berusaha untuk menghormati Allah dan memajukan pekerjaannya di dunia. Dalam penjelasan lainnya dikatakan dalam paragraf 5, mereka menyadari tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka memegang roti kehidupan bagi dunia yang kelaparan, dan mereka terdorong oleh kasih Kristus untuk pergi kemana-mana, membagikan roti kehidupan kepada semua yang membutuhkan. Tuhan bekerja melalui mereka. Kemanapun mereka pergi, orang sakit disembuhkan, dan Injil diberitakan kepada orang miskin. Inilah teladan jemaat mula-mula bagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 123 paragraf 2. Dalam kepercayaan yang diberikan kepada murid-murid pertama, orang percaya di setiap zaman turut mengambil bagian. Setiap orang yang telah menerima Injil telah diberi kebenaran kudus untuk disampaikan kepada dunia. Umat Allah yang setia selalu menjadi misionaris yang giat, menguduskan sumber daya mereka untuk menghormati namanya, dan dengan bijaksana menggunakan talenta mereka dalam pelayanannya. Namun sayangnya, renungan pagi hari ini berkata, begitu banyak yang menganggur. Dikatakan dalam paragraf 5 yang berbunyi, ratusan bahkan ribuan yang telah mendengar pekabaran keselamatan masih menganggur di pasar, padahal mereka bisa terlibat dalam suatu bentuk pelayanan aktif. Kepada mereka Kristus berkata, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dan ia menambahkan, pergi juga ke kebun anggurku, Matius 20 ayat 6 dan 7. Mengapa banyak yang tidak menanggapi panggilan itu? Apakah karena mereka merasa dikecualikan sebab tidak berdiri di mimbar? Biarlah mereka mengerti bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan di luar mimbar oleh ribuan anggota awam yang dikuduskan. Dan tentang hal ini Roh Nubuat tambahkan dalam The Review and Herald tanggal 24 Maret tahun 1910 paragraf 8. Banyak orang tampaknya melupakan fakta bahwa tugas ini diberikan bukan hanya kepada mereka yang telah diurapi untuk berkhotbah, tetapi juga kepada kaum awam. Merupakan kesalahan fatal untuk menganggap bahwa pekerjaan menyelamatkan jiwa hanya bergantung pada pendeta urapan. Semua orang yang menerima hidup Kristus dipanggil untuk bekerja demi keselamatan sesama manusia. Nah, bagaimana caranya untuk menerima hidup Kristus agar kita bekerja demi keselamatan sesama kita? Kita baca The Desire of Ages halaman 805 paragraf 3 yang berkata, Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani dalam jiwa. Pemberian roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Jadi, Roh Kudus itu adalah hidupnya Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Karenanya, agar kita dapat menjadi pekerja Yesus dalam menjangkau jiwa, maka kita harus menerima rohnya Yesus yang kudus, yang adalah hidupnya Yesus. Nah, mengapa begitu banyak yang menganggur? Karena begitu banyak yang belum menerima rohnya Yesus. Karenanya, masih ada harapan bagi para penganggur untuk melayani, sebab roh Kristus masih ada. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 24 Maret tahun 1910 paragraf 15. Dalam bagian penutup pekabaran malaikat ketiga, banyak orang yang telah lama berdiri di pasar sebagai penganggur yang acuh tak acuh
akan memperhatikan perintah ilahi dan terlibat dalam pelayanan aktif bagi sang guru. Allah memiliki tempat-tempat yang bermanfaat di ladang domestik dan di wilayah-wilayah di luar sana yang dapat diisi dengan baik oleh orang-orang yang paling rendah hati dengan beragam talenta, meskipun tangan manusia tidak pernah diletakkan di atas mereka untuk mengurapi. Lama Dia, yaitu Yesus, telah menunggu roh misionaris untuk meresapi seluruh jemaat, sehingga setiap orang akan bekerja di suatu bagian dunia seolah-olah di hadapan bala tentara sorga. Untuk bekerja bagi Yesus bukan pengurapan tangan manusia syaratnya, tetapi menerima rohnya Yesus. Sebab rohnya Yesus itulah roh misionaris. The Great Controversy halaman 70 paragraf 2 berkata, Roh Kristus adalah roh misionaris. Banyak yang menganggur karena banyak yang tidak memiliki roh Kristus. Dan belum terlambat berdoa meminta kecurahan rohnya Yesus, maka roh misionaris pasti meresap ke dalam diri kita masing-masing dan kita pun menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa bagi dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Masih banyak yang menganggur, tidak bekerja bagi Engkau ya Yesus, dan itu karena hidup Yesus belum meresap ke dalam hidup mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu yang adalah roh misionaris, agar hidup Yesus meresapi kami semua, sehingga kami dapat menjadi juru kabar yang penuh kuasa bagi banyak orang. Kami tidak lagi menganggur, tapi menjadi pekerja Kristus yang handal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.